Ya, masih bersama kami, masih bersama dengan Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona Lawli. Pak, tadi sempat disinggung mengenai masalah partai politik. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini kan banyak sekali konflik yang terjadi di partai politik. Sangat disayangkan begitu ya. Bagaimana nih untuk penyelesaian update-nya dan segala macamnya, Pak? Jadi memang pertikaian dan perselisihan partai politik, khususnya itu hanya di antara para pengurus. Iya. Ada P3 udah kita selesaikan dengan baik. Walaupun masih ada masalah, masih ada kasus sekarang, ya masih ada kasus di pengadilan, pending ya di pengadilan. Kita harapkan sebenarnya keinginan kita bisa menyelesaikan itu dengan perdamaian. Yeah. Saya sudah mencoba dengan segala cara, khusus P3 misalnya, sebelumnya dulu 1 tahun lebih yang lalu saya mengundang kedua belah pihak, duduk bersama, berdebat, supaya mencari solusi bersama. Tapi masih menyisakan riak-riak sampai sekarang. Ini PR yang yang cukup berat. Tetapi saya harus kembalikan semuanya kepada hukum, proses hukum yang ada. Kemudian Golkar selesai dengan baik. Jadi walaupun ada dulu Munas Bali, Munas Jakarta, ya kita selesaikan dengan baik. Kemudian ada satu Munas bersama. Sampai sekarang bagus. Dan sekarang ada Munaslup lagi. Iya, Munaslup karena penggantian ketua. Tidak ada masalah. Yang sekarang ini nampaknya so smooth. Ya. Ada PKPI. Ya, kedua belah pihak berhantam sampai tidak mengajukan calon pada pilkada yang lalu. Saking ngototnya kedua belah pihak. Saya katakan, udahlah kalian duduk. Ketuanya dari sini, sekjennya dari sini. Kita buat kesepakatan bersama supaya bisa kalian mengajukan pilkada. Ngotot, salah satu yang paling ngotot. Ya, saya harus tidak boleh sampaikan lah yang mana yang paling ngotot itu. Akhirnya mau tidak mau untuk kepentingan partai politik itu sebagai badan hukum dan supaya bisa berjalan dalam proses pemilu, saya harus mengambil sikap. Kita putuskan pada waktu itu PKPI dengan alasan-alasan yang kita pertimbangkan secara yuridis. Nah, kalau tidak puas, silakan gugat di pengadilan, kan itu. Ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Jadi jangan sampai menghalangi partai politik tersebut terlibat dalam kegiatan persiapan tahapan pemilu. Maka saya katakan udah, kita putuskan. Kita putuskan, dan memang untuk PKPI masih ada sekarang gugatan di pengadilan. Kita harapkan yang sebetulnya paling baik adalah berdamai. Saya di PKPI mengundang kedua kelompok makan malam. Bukan 1-2 kali kita datang, ya. Tapi nampaknya masing-masing hanya melihat dari kepentingan dan perspektifnya sendiri. Di dalam konflik, kalau tidak ada perdamaian, ya memang mau tidak mau, ya selesaikan secara hukum. Nah, saya selalu meminta pandangan, bahkan kalau saya bukan hanya dari staf, saya minta pandangan dari teman-teman dari luar, perspektif teman-teman dalam melihat kasus ini, ya. Saya melakukan hal itu. Tidak hanya dalam penyelesaian partai politik misalnya, dalam banyak hal juga. Saya sering berdiskusi atau meminta pendapat dari teman-teman pakar yang sangat lebih objektif, lebih netral. Nah, tapi keputusan tetap di tangan Bapak ya. Nah, terkait dengan konflik di partai ini, apakah juga ada kepentingan siapa sih sebenarnya gitu? Apakah juga ada kepentingan pemerintah misalnya dalam konflik tersebut gitu, Pak? Gimana? Gak mungkin lah pemerintah mau cawe-cawe untuk konflik itu selalu datang dari internalnya. Justru dari terutama dari pengurus. Nah, jadi kan persoalannya kalau pemerintah mau mencoba menyelesaikan dan mengambil keputusan selalu dikatakan berpihak. Karena dalam penyelesaian konflik kalau tidak karena perdamaian selalu dikatakan manapun kita pilih pasti yang lawannya itu mengatakan itu berpihak. Karena partainya pemerintah. Tapi saya katakan beginilah, coba saya ngambil keputusan dengan argumentasi demikian. Sebelum saya mengambil keputusan selalu saya mengundang kedua belah pihak. Tidak ada pernah saya mengambil keputusan tanpa mencoba melakukan perdamaian, tanpa mencoba mengajak duduk bersama. Never. Selalu saya ajak dari kedua belah pihak. Saya selalu coba. Bahkan sesudah ini pun saya mencoba terus dalam kasus P3 misalnya. Saya sering makan malam dengan Pak Jan Farid. Saya sering berkomunikasi dengan Pak Asrul, sekjen. Kalau dengan ketua Pak Romi kan sibuk dia. Jadi saya katakan
Bagaimana ini menyelesaikan? Udahlah, duduk bersamalah. Apalagi kalau sudah ada keputusan Mahkamah Agung misalnya, saya katakan udahlah. Kalau kita berperang terus nggak akan selesai ini persoalan. Tapi ya udahlah, katanya udah biarkan aja dulu kita lihat. Nanti mereka nanti juga apa kembali lagi ya ke Bapak dia. ya. Jadi saya menghimbau lah sebetulnya kepada seluruh partai politik. Persoalan itu akan lebih baik diselesaikan kalau berdamai. Ketimbang kita mengambil keputusan, ketimbang pengadilan mengambil keputusan. Lebih baik itu duduk bersama, islah. Itu yang lebih baik. Dan keputusan itu tuangkan sehingga kita bersama, dan keputusan kita ambil itu adalah kesepakatan bersama. Dan itu yang terjadi di Golkar. Golkar yang begitu gedenya itu bisa selesaikan. Tidak ada riak, sesudah itu bersatu. Nah, itu. Oke, baik. Kita mungkin sekarang bergeser ke masalah lapas. Tadi kan juga dikatakan over capacity gitu ya. Ini yang masih menjadi persoalan. Sebenarnya bagaimana sih? Apakah memang ada perlu terobosan atau perlu gebrakan untuk bisa mengubah wajah lapas? Jadi memang mau tidak mau ya. Saya kira kalau begini rate peningkatan jumlah narapidana kita, suatu saat pasti meledak. Suatu saat tidak mampu kita mengimbangi pertumbuhan peningkatan jumlah narapidana yang dikirim ke lapas maupun rutan dengan kemampuan kita membangun. Tidak mampu. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Saya sudah membawa Komnas HAM. Bahkan beberapa media televisi sudah pernah masuk ke lapas dan melihat sendiri kondisi itu sangat mengerikan. Maka apa yang kita lakukan? Pertama dulu solusi ini apa ya? Solusi jangka pendek. Jangka pendek, redistribusi. Misalnya di mana yang padat, kita geser ke tempat yang agak renggang. Lama-lama yang renggang, yang kosong ini menjadi penuh. Ya, menjadi penuh. Geser. Pernah kemarin itu kita geser dari Bandung ke suatu tempat, mobilnya jatuh itu, kira-kira seminggu yang lalu, terbalik, untung nggak ada yang luka. Pemindahan ke Cirebon, itu jatuh. Jadi dan kita geser dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, karena Jawa Tengah masih agak sedikit longgar, kita geser ke sana. Tapi itu kan hanya sesaat, karena pertumbuhan khususnya narkoba itu pertumbuhannya sangat signifikan sekali. Hari ini saya baca statement dari Pak Anang, mantan KBNN. Kok ini terus-terusan narkoba ini tidak bisa diselesai. Terus ada pabrik-pabrik. Karena apa? Marketnya sangat gede. Market narkoba di negara kita ini sangat besar. Maka paradigma pendekatan yang harus kita ambil juga harus berbeda. Ya, rehabilitasi. Tanpa rehabilitasi, kita tidak akan mengurangi pasar. Jadi menyelesaikannya kurangi pasar, kurangi permintaan. Jadi dalam istilah ekonomi, kurangi permintaan dan supaya dan penawaran juga dikurangi. Sehingga kalau di sini jumlahnya yang minta sedikit, tidak ada market internasional. Bandar-bandar internasional ini akan merasa, untuk apa? Karena pasarnya nggak ada, berkurang pasarnya. Maka pasar dalam negeri ini harus kita kurangi melalui pendidikan, melalui kampanye yang besar-besar, dan melibatkan seluruh stakeholders, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, guru, semua harus terlibat menyatakan bahayanya narkoba. Di samping itu rehabilitasi. Rehabilitasi itu menjadi sangat penting. Kira 2 tahun yang lalu, baru-baru kami menjadi menteri dan Pak Anang pada waktu itu masih KBNN, kita mengalokasikan 100.000 untuk rehabilitasi. Itu masih jauh dari kebutuhan kita. Masih jauh dari kebutuhan kita. Tapi itu belakangan menjadi stop kembali.